Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil wawancara kami tentang pendapat orang awam mengenai Sobat Tuli. Kami pun sudah memiliki beberapa partisipan, termasuk dari Sobat Tuli itu sendiri. Kami juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan ke beberapa partisipan. Untuk itu, berikut adalah jawaban dari mereka tentang bagaimana pandangan mereka terhadap komunitas tuli. Selamat menyaksikan. Lebih sopan menyebut orang dengan gangguan pendengaran sebagai tunarungu atau tuli? Tunarungu. Tunarungu. Tunarungu ya, orang-orang sih bilangnya tunarungu. Nah, kalau menurut saya sih lebih ke tunarungu ya, karena kan nggak kayak kesannya ngatain gitu. Kalau tuli kan kayak kesannya ngatain, dan menurut saya sih itu. Apakah orang tuli bermacam-macam atau hanya satu jenis saja? Bermacam-macam. Ada satu jenis, setahu saya ya, nggak ada yang lain-lain sih. Ada banyak jenis kan? Menurut saya sih hanya satu jenis, karena tuli itu yang saya tahu ya tidak bisa mendengar. Oh, jadi menurut Anda tuli itu hanya tidak bisa mendengar gitu ya? Menurut saya sih itu. Faktanya, tuli itu bermacam-macam. Berdasarkan lokasi terjadinya gangguan pendengaran, tuli dibagi menjadi 3, yaitu pertama, konduktif, kedua, sensori neural, ketiga, central auditory processing. Apakah tuli bisa dialami sejak lahir? Bisa dong. Bisa. Bisa. Kalau menurut saya sih ya bisa aja, karena kan kita nggak ada yang tahu namanya faktor genetik dari orang tua anak tersebut, ya seperti itu. Oke. Faktanya, berdasarkan umur, tuli dibagi menjadi 2, yaitu sejak lahir dan beberapa lama setelah lahir. Apa faktor penyebab seseorang menjadi tuli? Yang pertama adalah kecelakaan. Yang kedua, diterakin ke telinga supaya dibikin budak. Penyebabnya karena genetik, atau ada penyakit, atau kelainan mungkin? Keturunan, kecelakaan. Menurut saya banyak faktor ya, bisa dari faktor keturunan, bisa juga dari faktor kecelakaan, karena kan kita nggak tahu kalau faktor kecelakaan bisa aja memang sudah takdir dari Tuhan seperti itu. Penyebab ketulian ternyata ada 2, yaitu genetik dan non-genetik. Apakah orang tuli dapat mendengarkan sesuatu atau tidak sama sekali? Mungkin ada yang masih bisa dengar, tapi mungkin ada yang bisa nggak dengar apa-apa. Ada yang nggak bisa mendengar sama sekali, sama ada yang bisa mendengar tapi kecil banget. Kalau mendengar sih secara harfiah sih tidak bisa ya, karena secara harfiah sendiri tuli kan artinya kalau yang saya tahu tidak bisa mendengar. Mungkin dia hanya bisa membaca apa yang diomongi oleh lawan bicaranya dari mulutnya. Tidak bisa mendengar apa-apa, karena di bagian telinganya ada gangguan atau masalah. Apakah orang tuli lebih memahami bahasa isyarat atau ekspresi wajah? Bahasa isyarat. Ya, lebih mudah membaca bahasa isyarat lah. Isyarat. Kalau saya bilang sih membaca ekspresi dari dan gerakan bibir ya, karena kan kalau bahasa isyarat bisa saja orang tuli tersebut baru tuli, jadi belum bisa mengerti tentang bahasa isyarat, jadi lebih ke baca bibir sih.
Faktanya, membaca bibir sangat susah dan tidak mudah dimengerti. Namun, kembali lagi ke personal masing-masing. Untuk Tata Agnes, lebih mudah memahaminya dengan bahasa bibir. Apakah bahasa isyarat hanya ada satu jenis, atau terdapat jenis lain? Ada berbagai jenis sih. Berbagai jenis. Punya berbagai jenis bahasa. Menurut saya sih hanya satu jenis ya, karena yang biasa saya lihat di TV itu yang tangannya gerak gini-gini aja tuh udah. Faktanya, sama halnya dengan keberagaman bahasa lisan, bahasa isyarat memiliki jenis yang berbeda-beda berdasarkan negara atau daerahnya. Komunitas Tilem memiliki 300 bahasa isyarat yang berbeda-beda di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, kita memiliki Sibi dan Bisindo. Demikianlah pendapat dari orang-orang awam mengenai pandangannya tentang Sobat Tuli. Dan juga fakta dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka sampaikan. Semoga dengan adanya fakta yang disampaikan dapat mengubah persepsi kalian tentang Sobat Tuli. Dan terima kasih.